warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana tanggapan Ustaz di media sosial kita sekarang lagi heboh Ustaz? Ada konten kreator yang selalu mencari kesalahan ulama itu. Kita bilangnya namanya itu Eric Pras, yang selalu bikin gaduh, yang selalu bikin masalah. Dan pengikutnya banyak sekali Ustaz. Tanggapan Ustaz bagaimana Ustaz untuk mengkater beliau Ustaz? Selalu bikin gaduh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekelas Nabi saja dikabarkan tidak ada seorang pun yang datang dengan ajaran bimithli ma ji'ta bihi, dengan ajaran yang kau bawa ini, illa udiya, kecuali kelak akan dimusuhi. Bapak kalau lihat biografi para ulama muslim, termasuk ulama-ulama yang tadi saya sebut, Imam Syafi'i, Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, Imam Syazuli, Imam Fulan, itu pasti ada musuh-musuhnya Pak. Ustaz-ustaz sekarang, Ustaz Abdul Somad itu, lihat, musuhnya banyak. Ustaz siapa? Pokoknya begitu udah jadi sunnah kehidupan. Orang-orang yang mendakwakan agama ini akan dimusuhi. Sudah menjadi sunnah kehidupan Ustaz. Itu sunnah kehidupan. Dari sononya udah begitu. Dari sejak Nabi Muhammad sallallahu wa huwa akmalul khalq wa afdalul khalq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa taba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wasahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al qawl fayattabi'una ahsana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Alhamdulillah, itu doa kemana-mana saya Pak ceramah selalu menggunakan doa itu dari dulu sampai sekarang. Wa doa Syekh Said Ramadhanil Buti rahimahullah. Itu doa yang biasa diucapkan oleh seorang ulama besar asal Suriah. Saya sangat mengagumi beliau. Waktu saya kuliah sampai sekarang. Wa tuwfiya syahidan. Wafat sebagai syahid Syekh Muhammad Said Ramadhan Al-Buti. Alim, zahid, wa nahsibuhu minal awliya. Min awliyaillah. Kita meyakini beliau sebagai waliullah. Beliau punya banyak kitab. Di antara keistimewaannya, jarang itu ada ulama bisa memadukan antara kedalaman intelektual dengan kedalaman spiritual. Jadi beliau itu boleh dibilang sebagai pemikir, mengkonter pikiran-pikiran yang aneh, yang menyimpang, begitu ya. Tapi dalam saat yang sama beliau juga punya kitab-kitab yang seperti Syarah Hikam yang menggugah spiritualitas, yang menggugah sisi batiniah. Syekh Said Ramadhan Al-Buti. Kita akan mengkaji sedikit petikan dari kitab beliau ya, yang berkaitan dan relevan dengan tema kita sekarang. Saya kemana-mana pakai doa itu Pak. Syekh Said Ramadhan Al-Buti, beliau itu menulis kitab Al-Hikam, Syarah Hikam 4 jilid. Pernah ditanya, kalau Anda dimintai penjelasan, mana kira-kira dari semua buku, bukunya itu banyak. Kubrul Yaqiniyat, Al-Kauniyah, fi ilmil aqaid, dalam ilmu akidah. Hadza min afdal, bahkan guru saya pernah bilang, hadal kitab kullu satrin fihi ilm. Jadi ada karya beliau namanya Kubra Al-Yaqiniyat Al-Kauniyah. Setahu saya belum diterjemahkan ya. La yujad terjemah sah? La yujad. Kullu satrin fihi ilm. Setiap baris itu ada ilmu. Guru kami di Al-Azhar bilang begitu. Saking dalamnya. Ada lagi kitab beliau dalam bidang usul fiqh, dalam bidang fiqh dan lain-lain. Tapi kata beliau, kalau dimintai penjelasan mana di antara kitab-kitab Anda yang paling Anda cintai, jawabannya adalah Syarah Al-Hikam
fi arba' mujalladat, 4 jilid. Itu syarah hikam terpanjang yang saya tahu untuk konteks kontemporer. Itu beliau tidak pernah menerima royalti sedikit pun dari kitab hikam itu. Padahal itu kitab dijual di dunia Arab itu masyhurnya minta ampun. Jadi itu levelnya sudah bukan ya level internasional, bestseller internasional. Hampir sebagian besarnya katanya donasikan untuk warga Palestina. Gaza. Subhanallah. Selama hayatnya beliau itu tidak punya mobil. Rumah beliau sampai akhir hayat udah sepuh begitu, tetap tidak berpindah, tetap di lantai sekian berapa kan, kalau di Arab itu rumah apartemen begitu ya, flat begitu. Tidak punya mobil, alim zahid. Pernah ditawari sama pemerintah di zamannya, ditawari kendaraan, ditawari uang dan lain-lain. Jawaban beliau apa? La taj'alni 'abdan lil amwal. Jangan jadikan aku sebagai hamba bagi harta. Ditolak itu mentah-mentah. Dan memang ada orang-orang kayak gitu, Pak. Ada orang-orang yang kalau dikasih duit itu dia nolak. Kalau orang-orang kayak kita, ya jangan kita, saya dikasih uang begitu, mana mungkin menolak? Ada, Pak. Ada. Nah, itu relevan dengan tema kita sekarang. Itulah yang disebut dengan ihsan. Orang yang sudah sampai pada maqam ihsan, hatinya bersih, batinnya bening, tidak punya kepentingan duniawi, isi hatinya itu kalau dibelah hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja. Ada orang-orang semacam itu banyak contohnya. Banyak contohnya. Dan kadang-kadang kalau untuk ukuran kita tuh kadang terheran-heran, Pak. Emang ada ya? Orang gak suka dengan uang tuh emang ada ya? Bukan gak suka dengan uang. Ada zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dijadikan indah bagi pandangan manusia itu hubbus syahawat, cinta terhadap hal-hal yang diinginkan. Minan nisa, perempuan. Apa kalau ditawari kawin lagi sebenarnya mau kan? Normalnya kita ini kalau ditawari perempuan kita suka kan sebetulnya. Ini jomblo-jomblo ini kalau disuruh kawin pasti mereka semangat mau. Memang fitrah manusia. Minan nisa wal bani la khalas ana aktafi bi zawja wahida faqat. Ana aktafi zawja wahida. Kalau bagi saya cukup satu istri aja. Minan nisa wal, dan itu sunnah Nabi, Pak. Sunnah Nabi. Monogami itu sunnah Nabi. Yahtaj ila syarah hasan jauza hadir, karena istri saya hadir katanya. Enggak khalas ana aktafi bi zawja wahida. Minan nisa wal banin, anak, fitrah manusia cinta dengan anak keturunan. Wal qanatiril muqantara, harta yang berlimpah. Punya kita itu kecenderungan. Wal khairil musawwamah, kuda. Kalau zaman dulu kuda, sekarang itu mobil, ya Pajero, Fortuner, Lambo, macam-macam lah. Wal khail musam wal an'am, binatang tanah, wal harth, tanaman. Tapi Quran selanjutnya mengingat dzalika mataul hayatid dunya. Itu kenikmatan dunia. Dunia itu dari kata minad danaa atau minad dunu. Dunu itu artinya pendek. Danaa artinya rendah. Jadi sejak awal aja nama dunia itu artinya itu rendah, Pak. Rendah, pendek, apalagi hina begitu ya. Dani, syekh dani, dana artinya kehinaan. Dunu artinya dekat. Jadi pendek sementara hina lagi dunia itu kenikmatan dunia sementara doang kata Quran. Dzalika mataul haq wallahu indahu husnul ma'ab. Selanjutnya dengan qul a'unabbiukum bi khairin min dzalikum. Mau enggak aku kabarkan dengan sesuatu yang lebih baik dari semua itu? Lebih baik dari perempuan, lebih baik dari uang, lebih baik dari segala-galanya yang tadi disebutkan itu. Qul a'unabbiukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Qala fiha wa azwajun mutahhara wa ridwanun min Allah. Dapat keridhaan dari Allah. Jadi Al-Qur'anul Karim, agama Islam itu datang bukan untuk menghempaskan atau membunuh nafsu manusia.
tapi datang untuk mengatur, mendidik, karena itu adalah asas dari keteraturan hidup, baik pribadi maupun keluarga maupun bangsa. Sekarang kalau kita amati satu persatu kasus berita apapun itu yang sampai di laptop, di gadget kita itu, Bapak kalau cek satu persatu itu rata-rata berakar pada satu sebab, itu tidak terkendalinya hawa nafsu kan sebetulnya. Kalau muncul berita korupsi, yaitu orang-orang serakah, orang-orang tamak yang tidak merasakan kepuasan batin, tidak menghayati agama. Agama itu hanya berhenti pada syariat, sholat, jalan, tapi tidak dibingkai dengan akhlak, akidah. Kalau ditanya Anda percaya Tuhan, percaya Tuhan. Anda mengaku sebagai hamba Tuhan, percaya sebagai hamba Tuhan, tapi tidak mengejawantahkan keyakinan itu. Sementara agama Islam ini, mari sekarang kita akan masuk ke dalam tema ya. Itu sebagai pengantar bahwa apa yang dihendaki oleh agama itu maslahat bagi kehidupan kita. Terutama agama ini membimbing sisi batin yang merupakan asas dari kebahagiaan hidup dan keteraturan hidup sebetulnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang masyhur, dalam hadis Jibril, sering dikenal dengan hadis Jibril karena di dalam hadis itu dikisahkan malaikat Jibril. Ini riwayat dari Sayyidina Umar ibn Al-Khattab. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittala alaina rajulun syadid bayadith thiyab syadid sawadis sa'ar la yura alaihi asarus safar wa la ya'rifu minna ahad. Waktu kami duduk bersama Nabi, datang seorang laki-laki yang pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam. Kita juga nggak ada yang kenal sama laki-laki itu. Fajahat tajalasa ilan Nabi, sampai kemudian beliau duduk di hadapan Nabi. Wa wadoa fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Beliau kemudian mendempetkan atau menyandarkan apa ini Ustaz namanya? Lututnya ke lutut Nabi. Wa wadoa kaffaihi ala fakhidaihi. Kemudian kedua tangannya diletakkan di apa namanya fakhid. Fakhid itu apa? Aywa, paha. Di tangan di paha. Itu Pak. Kadang sebagai orang nggak sadar itu isyarat apa coba sebetulnya? Itu etika, adab dan tuntunan menuntut ilmu agama tuh begitu. Sejak dulu sampai sekarang. Itu malaikat Jibril itu melakukan atau menunjukkan sikap demikian, tujuannya memberikan keteladanan kepada kita ini. Kalau pengen belajar agama tuh caranya begitu, bitalaqi, nerima langsung dari guru. Ini agama Islam ini Pak, untuk kita paham itu harus belajar dari guru, bukan hanya bersandar pada buku. Makanya Bapak kalau lihat orang yang belajar agama dengan bermodalkan majalah, dengan bermodalkan artikel internet, dengan bermodalkan sohaif, lembaran-lembaran, itu biasanya aneh-aneh pikirannya. Ya, sahih hadza kalam sahih. Bahkan ada istilah dalam tradisi keilmuan Islam, ada orang-orang yang kita sebut sebagai sohafiyun. Sohafiyun itu orang alladzina yatalaqaun ulumahum minas suhuf. Mereka-mereka yang nerima ilmunya itu dari lembaran buku. Bukan berarti baca buku itu nggak boleh. Nggak, baca buku itu harus. Cuma itu bukan sandaran utama. Bapak kalau lihat ilmu-ilmu keislaman dari mulai tafsir, hadis, fiqh, al-usul, dan semuanya itu ilmu-ilmu keislaman hampir semuanya terwariskan kepada kita itu bitalaqi. Bitalaqi itu artinya guru menyampaikan ke murid, murid menyimak dari guru. Ada kitabnya, ada gurunya, ada manhajnya. Kalau pengen belajar Islam yang benar tuh begitu memang. Makanya sampai sekarang Pak, lembaga-lembaga pendidikan yang berhasil mencetak ulama itu, setahu saya itu pesantren-pesantren. Karena pesantren mengajarkan metode semacam itu, bitalaqi itu. Ada syekh, ada kiai, mengarang kitab, kemudian belajar kitab dari yang berjenjang dari tadi level pemula, menengah sampai muntahi. Atau perguruan-perguruan tinggi di Timur Tengah, karena metodenya masih begitu. Metode-metode modern yang yang banyak
melibatkan siswa itu untuk aktif secara kepustakaan begitu, kemudian gurunya nggak jelas, banyak baca, itu nanti muncul orang-orang yang pintar berkomentar tentang Islam tapi nggak paham Islam sebetulnya. Dari hadis Jibril kita tahu itu, oh ternyata belajar agama yang benar tuh begitu. Ya persis kayak begini, dulu saya begitu. Dulu saya duduk di hadapan para masyayikh kita di Al-Azhar Asy-Syarif. Ya tentu gak harus berarti kita berdempetan ya. Bukan berarti harus berdempetan seperti hanya Jibril dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi itu isyarat, begitulah cara belajar agama. Kemudian bertanya laki-laki itu, akhbirni anil Islam, seperti kita tahu, ini hadis masyhur sebetulnya. Tapi ada beberapa hal-hal tersembunyi yang kadang-kadang dilupakan oleh sebagian orang, termasuk yang tadi itu. Nah, ini pelajaran juga bagi kita yang punya anak. Kalau mau anak kita terhindar dari pikiran-pikiran yang menyimpang, pergaulan yang tidak benar, dari hadis Jibril ini kita bisa mendapatkan banyak pelajaran. Bagaimana metode mendidik anak, bagaimana memasukkan anak ke dalam lembaga pendidikan yang terpercaya. Begitu Pak Ibu, kalau masukin anak ke pondok sekarang itu banyak orang masukin anak ke pondok, pertimbangannya fasilitas, ini pondok terkenal, kemudian fasilitasnya mewah. Ada kalam ghair sahih. Yang dilihat pertama, siapa ini gurunya? Gurunya siapa? Belajarnya di mana? Rekam jejaknya seperti apa? Metode pembelajarannya, akidah yang diajarkan, mazhab yang diajarkan apa? Begitu caranya. Subhanallah, lihat. Nanya apa itu Islam? Al-Islam an tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah, seperti yang kita tahu. Wa anta hujjal bait in istata'a ilaihi sabila, bersyahadat, salat, zakat, puasa, haji. Kemudian mal iman, akhbirna 'anil iman. Al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil wa tu'minu bil qadar khairihi wa syarrihi. Umal ihsan, apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Ada yang keempat, Pak. Jadi pilar agama Islam ini teringkas dalam 3 aspek tadi. Agama ini datang mengatur sisi lahiriah manusia, tindak tanduk kehidupan kita, sholat kita, ibadah kita, muamalah kita, begitu ya. Lahir nanti ilmu dari yang bagian pertama mal Islam itu, lahir ilmu namanya ilmu fikih. Mengatur cara orang sholat, cara orang puasa, cara orang haji. Tapi kan gak cukup. Kita beragama kalau sampai di situ doang kan gak cukup sebetulnya. Agama itu kan gak cuma ritual. Nah, ketika bertanya mal iman, apa itu iman? Lahir nanti ilmu namanya aqidah, ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu usuluddin, kulluha bima'nan wahid. Ilmu yang basang dasar-dasar keyakinan. Begitu ngajarin agama itu. Saya pernah dapat info dari satu masjid, pengajiannya aktif, setiap hari hampir gak pernah libur. Diadakan penelitian di masjid itu. Setelah diadakan penelitian, ternyata sebagian besar majelis dan ceramahnya itu banyak membahas tentang tasawuf, tentang tafsir, tentang hadis. Terus saya lihat, terus kalau akidah berapa persen Pak persentasenya? Oh, tasawuf itu hampir sekian puluh persen, hadis tafsir sekian puluh persen, akidah itu cuma 5%. Hanya 5% ustadz yang mengajarkan akidah kepada umat. Saat berlimpahnya orang-orang bicara tentang agama ini dengan aspek, memang kan kalau di kota mah lebih suka begitu Pak, orang ceramah agama itu, ceramah-ceramah penyejuk batin gitu ya, yang menggugah spiritualitas. Pikiran akidah itu cuma 5%. Ya Allah, itu kebalik kata saya. Sekolah fikih berapa persen Pak? Sama, dikit. Padahal itu inti ajaran Islam ini kalau mau diringkas, dengan segala dan beragam karya para ulama yang beribu-ribu jilid itu, kalau mau dikerucutkan, itu 3 hal itu. Ilmu yang fardu ain itu Pak, yang thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, yang benar-benar wajib aini bagi kita itu pertama ilmu fikih. Karena tanpa ilmu ini kita nggak bisa sholat. Sholat bukan, sholat mah bisa, cuman untuk menjadikan sholat ini sah atau tidak harus ada ilmunya. Makanya ada ungkapan tidurnya orang berilmu itu lebih baik ketimbang sholatnya orang bodoh. Karena orang bodoh ketika sholat dia nggak pakai ilmu, ujung-ujung nggak diterima, nggak sah.
Tapi kalau orang berilmu ketika dia tidur nawaitunya itu udah beda kan? Iya enggak? Karena dia punya ilmu. Ketika dia tidur dia nawaitunya berbeda begitu. Jadi ibadah ilmunya. Sementara orang bodoh yang sholat ibadahnya sia-sia. Jadi ilmu fikih itu harusnya jadi prioritas. Kalau kita mau ngajarin agama ke anak kita, ke santri kita, ajari ilmu fikih, wajib hukumnya. Yang kedua ilmu akidah. Ilmu akidah. Lahir dari situ kemudian nanti ilmu aqaid, ilmu usuluddin, ilmu kalam. Para ulama kemudian membahas satu persatu hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan, kenabian, hal-hal gaib. Diperinci dalil-dalilnya. Memang Pak, kalau di zaman Nabi itu nggak ada sebetulnya. Wujud qidam baqa mukhalafal hawadis qiyamuhu binafsi wahdaniyah. Hafalan sifat 20 zaman Nabi nggak ada. Hafalan sifat 20. Tapi akidah itu udah ada gitu loh. Rumusan, maksud saya rumusan. Rumusan bahwa ini namanya dalil hudus. Ini bukti keberadaan Allah namanya dalil hudus. Ini dalil imkan. Kemudian ini dalil bahwa Allah itu punya sifat baqa, punya sifat qidam, mukhalafal hawadis. Versi rumusan yang kita terima sekarang kalau dilacak di zaman Nabi ya emang nggak ada. Tapi bukan berarti Nabi dan sahabat nggak meyakini itu ya. Jadi akidah, bedakan ini nih, bedakan ini. Sering orang nggak salah paham ini. Bedakan antara perumusan terkait suatu ajaran dengan ada atau tidaknya ajaran itu sendiri. Jadi begini. Bapak sekarang kalau belajar fikih dengan bab-bab tertentu dan dalil-dalil tertentu di zaman Nabi memang nggak ada. Di zaman Nabi memang nggak ada. Tapi bukan berarti fikih itu nggak dipraktekkan di zaman Nabi. Akidah yang kita terima sekarang, yang dari Ummul Barahin, Jauharatut Tauhid, Al-Kharid Al-Bahiyah, yang kita pelajari itu akidah Ahlus Sunnah dengan versi rumusan yang udah tertata rapi itu, memang kalau dicari di zaman Nabi memang nggak ada. Bapak kalau nyari di Al-Quranul Karim itu sifat 20 misalnya, ya emang nggak ada. Tapi nggak ada secara rumusan, bukan berarti nggak ada secara wujudnya. Nabi sejak dulu akidahnya tuh sama Pak, sama kayak kita. Allah itu tidak bermula, Allah itu tidak berakhir, Allah itu beda dengan makhluk. Cuma rumusan-rumusan ini munculnya belakangan. Dirumuskan sama siapa? Sama ulama-ulama yang lebih paham tentang Islam. Mereka itu berijtihad, memudahkan. Saya sering ngasih permisalan begini. Itu Quran, Sunnah. Untuk kita paham perlu sekian banyak alat. Mereka itu memasak istilahnya. Ulama kita itu. Anggaplah misalnya, mungkin ini permisalan tidak sepenuhnya tepat. Anggaplah itu bahan mentah. Kayak ada masakan Pak. Ya sayuran, ya brokoli, ya tempe, ya tahu. Seret, ini bahan mentah. Kalau kita makan langsung kan gak enak Pak sebetulnya bahan mentah ini. Terus gimana caranya supaya enak? Dimasak. Nah Quran Sunnah itu anggaplah kita anggap sebagai bahan mentah itu. Kemudian diolah. Nah kita ini yang hidup abad 21 ini tuh ada kitab fulan. Ada mazhab-mazhab. Ada mazhab fiqih, ada mazhab aqidah, mazhab syafi'i, hanafi, hambali, maliki. Itu mana yang benar itu? Mazhab syafi'i, hanafi, maliki, hambali. Terus suka ada pertanyaan begini. Emang kalau Abu Bakar Umar itu mazhabnya syafi'i? Mazhabnya emang Mazhabnya Abu Hanifah katanya. Ngapain kita bermazhab? Mending kita ikut Al-Quran dan Sunnah. La haula wa la quwwata illa billah. Ada kalam jahil. Wallahi ada kalam jahil. Jadi mazhab itu perumusannya di belakang. Tapi bukan berarti ajarannya nggak ada di zaman Nabi. Jadi jangan punya bayangan bahwa ini Imam Syafi'i ini bawa agama baru. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari bawa agama baru namanya mazhab Asy'ari. Imam Abu Mansur Al-Maturidi bawa mazhab baru namanya mazhab Maturidi. Enggak, mereka itu melanjutkan, meneruskan ajaran para pendahulu kita. Udah ada ajarannya mah udah ada dari dulu, udah ada. Cuma rumusannya dimunculkan belakangan. Kan dua hal yang berbeda. Bukan berarti kalau sesuatu dirumuskan belakangan tidak ada di zaman masa lampau kan? Ada di zaman masa lampau, perumusannya datang belakangan. Oh, kenapa begitu? Ya karena tuntutan zaman. Bapak kalau lihat perdebatan di zaman sahabat tuh nggak ada Pak perdebatan apakah Allah itu menghendaki keburukan atau dia hanya menghendaki kebaikan saja. Perdebatan panjang tuh di antara para ulama. Kalau misalnya Allah itu berkuasa, apakah Allah berkuasa dengan sifat kuasa atau berkuasa dengan dirinya? Itu perdebatan di zaman sahabat nggak ada. Sahabat Nabi itu sibuk
berdakwah Islam. Ketika berdakwah pun mereka langsung diperangi. Mereka sibuk berjihad, gak sibuk untuk merumuskan kaidah-kaidah itu. Itu muncul belakangan ilmu-ilmu itu. Ilmu fiqih mengatur tata cara kita berislam, ilmu akidah mengatur keyakinan. Nah, sampai pada dua titik itu kita sudah bicara tentang hal-hal pokok dalam Islam. Tapi kalau misalnya tidak dibungkus dengan hal yang ketiga, agama itu nggak ada rasanya, Pak. Jadi kurang terasa berdampak. Sekarang ini kan orang-orang di hadapan kita ini Muslim ini, kita sudah menjalankan Islam. Kalau haji mungkin nggak semua orang ya. Memang kita sholat tiap hari. Kita meyakini dasar-dasar keyakinan. Allah itu ada, dia tidak bermula, tidak berakhir, berbeda dengan makhluk. Dia esa, maha kuasa, maha berkehendak dan lain-lain. Ibarat bangunan ini, Pak, saya tadi datang dari luar, kemudian melihat, Masya Allah, tampilan masjid ini indah sekali. Itu kalau seandainya masjid ini terlihat dengan tampilan yang tidak elok, itu kan kadang-kadang mempengaruhi daya tarik orang, ya kan? Itu orang beragama tuh begitu. Ada orang sholatnya Masya Allah, ditanya dasar-dasar keyakinan, mantap, meyakini semua dasar-dasar akidah yang diajarkan dalam agama Islam, tapi tidak terekspresikan apa yang dia jalankan itu dengan akhlak. Nah, akhlak ini sebagai bungkus dari keduanya. Bermasjid itu ibarat tampilan luar. Kalau ditanya mana yang inti dari semua ini? Mana yang inti dari semua ini? Yang inti dari semua ini adalah yang kedua, al-iman, akidah. Makanya dalam akidah nggak boleh bertaklid, Pak. Kalau dalam yang pertama dalam masalah Islam, sholat kita, puasa, semuanya taklid semua itu. Semuanya taklid semua itu. Kita kalau misalnya pergi ke negara lain, ada orang sholat dengan sedikit ada perbedaan. Karena mereka mengikuti mazhab yang berbeda. Mazhab Malik misalnya, tangannya begini. Kita tangannya begini. Ketika baca Al-Fatihah, kalau kita Bismillahirrahmanirrahim, ada sebagian saudara-saudara kita yang ketika baca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, tanpa membaca basmalah, atau membaca tapi di sir secara diam-diam. Jadi dalam urusan berislam kita diminta untuk bertaklid, tapi dalam urusan iman gak boleh bertaklid. Mamnu, la bud likulli muslim, semua muslim wajib mempelajari dasar-dasar akidah. Dan wajib kita mengajarkan ke anak kita sebetulnya, kewajiban orang tua. Setelah itu baru kita bicara keikhlasan, bicara ketabahan, bicara kesabaran, tawakal. Saya masih ingat cerita guru saya dulu di Maroko. Waktu di Maroko itu katanya ada seorang ulama diminta sama jemaahnya, sama masyarakat setempat untuk tolonglah ajari kami gimana caranya menjadi hamba yang ikhlas, hamba yang tabah, yang tawakal, yang pasrah. Hal itu kan tema-tema tasawuf itu ya, tema-tema akhlak. Beliau itu datang ke mereka bukan yang ngajarin begituan, memupuk keikhlasan, rasa tawakal, rasa qanaah. Alih-alih mengajarkan ilmu akhlak atau ilmu tasawuf begitu, beliau itu malah menulis kitab isinya itu fikih jual beli. Fikih jual beli. Bukan ini yang kita minta. Kita pengen Anda itu mengajari kami mendekatkan diri kepada Allah, bertawakal, qanaah, ridho dengan semua ketetapan. Itu yang kita butuhkan. Mengarang kita fikih jual beli. Diajari itu ke mereka. Kenapa itu katanya begitu? Kenapa beliau itu melakukan hal semacam itu? Jawabannya, bagaimana saya mengajari Anda mendekatkan diri kepada Tuhan, sementara masih banyak praktek jual beli yang haram yang Anda lakukan? Gak ada gunanya. Kita loncat langsung ke makom ihsan tanpa tahakkuk bil Islam, tanpa menjalankan Islam dengan baik, menghindari keharaman. Sekarang kan ada orang-orang semacam itu, gak peduli duitnya dari mana, yang penting sholat, gue jadi orang baik, selesai. Salah. Syariat itu harus dikukuhkan terlebih dulu sebelum kita bicara hakikat. Sebelum kita bicara bagaimana, saya dulu
di daerah Tegal Pak, ada seorang kiai. Itu lihat orang, kalau ulama itu kadang namanya ulama ya, sudut pandangnya beda sama kita. Ada kiai namanya Kiai Asmawi. Kiai Asmawi itu orang Tegal. Beliau itu sekarang usianya hampir 90 tahun. Mengajar dari usia 30. Ini saya info dari sopir pribadinya langsung. Dari orang terdekatnya yang bawa kemana-mana, yang bawa beliau kemana-mana. Dari usia 30 tahun sampai 90 tahun sampai sekarang masih hidup orangnya. 60 tahun Mbak, dari Tegal ke Jakarta itu beliau ngajar. Perjalanan 4 jam, pulang balik artinya 8 jam. Malam Selasa seingat saya majelisnya itu. Jadi kalau datang ke Jakarta, beliau itu punya murid-murid di daerah Pisangan sana. Itu murid-murid sekarang yang beliau ajari itu bukan murid-muridnya lagi, dulu anak dari para muridnya dulu. Jadi murid-muridnya beliau itu udah pada nggak ada. Sekarang anak-anannya itu ada dokter dari daerah Bogor, daerah Bekasi, dari daerah mana-mana begitu datang ke sana. Bapak tahu nggak yang diajarkan selama 60 tahun itu apa coba? Subhanallah, saya aja sampai geleng-geleng kepala itu. Udah sepuh, masih kuat gitu loh. Naik mobil 4 jam, disopiri sama anaknya kadang-kadang. 4 jam, 8 jam. Ini beliau datang ke majelis nih. 2 jam ngajar, jam 11-nya itu udah balik lagi ke Tegal. Subhanallah. Khariq lil ada kata saya ini. Ada khariq lil ada, ini enggak biasa ini orang kayak begini. Selama 60 tahun Pak, ngajarin umat, ngajarin orang-orang itu. Mau di kampungnya, mau di Jakarta, ngajarin satu kitab aja. Enggak pernah diganti-ganti. Nama kitabnya Ummul Barahin. Kitab tentang akidah. Kenapa seserius? Saya alhamdulillah saya punya buku yang mensyarah kitab itu. Bisa dicari di internet ya. Dasar-dasar akidah Ahlussunnah itu syarah atas Ummul Barahin. Saya merasa malu. Saya kadang-kadang ada rasa bosan gitu ngajarin santri gitu, sekali 2 kali. Subhanallah, 60 tahun ngajari agama, fokus ngajar kitab itu aja. Ngajar akidah doang. Gak ngajar yang lain-lain. Saya nanya sama supir, itu gak pernah diganti Pak kitabnya? Gak pernah diganti. Pokoknya itu aja. Hatam balik lagi, itu ada kitabnya tuh. Hatam balik lagi, hatam balik lagi, hatam balik lagi 60 tahun. Jawabannya apa katanya? Kenapa serius itu? Ini kita latihan sebelum ketemu sama malaikat. Kan yang pertama kali ditanya dari malaikat ke kita, pertanyaan pertama kan man rabbuk? Tuhan kamu siapa? Nah, orang zaman sekarang itu kadang-kadang melupakan ini nih. Bahwa iman itu menyangkut hal yang paling mendasar dalam agama kita, yang gak boleh ikut-ikutan, harus kita pelajari. Harus kita pelajari, harus kita pahami. Minimal kalau ditanya sama orang, kamu percaya Tuhan tuh kenapa? Saya tahu jawabannya. Kamu percaya Nabi Muhammad sebagai Nabi, apa alasannya? Tahu jawabannya. Kamu percaya surga neraka, padahal kamu gak pernah melihat, tahu alasannya. Itu hukumnya fardu ain Ibu. Itu hukumnya fardu ain Pak. Hukumnya fardu ain. Lihat ada orang seserius itu. Ulama tahu kedudukan ilmu ini dalam agama Islam. Subhanallah diajarkan sampai detik ini. Subhanallah. Muncul nanti ulama aqaid, ulama kalam, mutakallimun yang membahas tentang iman ini nih. Dan itu kitabnya berjilid-jilid Pak. Ya kalau orang-orang kayak kita nggak perlulah mendalami kitab yang berjilid-jilid itu. Itu tugasnya akademisi, tugasnya mahasiswa, tugasnya anak bapak kalau kuliah di Al-Azhar, kalau kuliah di Maroko, kuliah di mana-mana, silahkan ajari kitab itu. Pelajari kitab itu. Setelah iman, Islam, ihsan ini nanti muncul satu ilmu namanya ilmu tasawuf. Sebagian orang nggak suka dengan nama tasawuf. Sebagian orang menganggap tasawuf itu ya bid'ah. Itu tadi. Kalau kita paham apa yang saya sampaikan tadi, nama tasawuf itu nggak ada di zaman Nabi. Yes, tidak ada tasawuf dengan nama tasawuf di zaman Nabi, nggak ada. Tapi bukan berarti ajaran tasawuf itu nggak ada di zaman Nabi. Ajarannya ada, rumusannya belakangan gitu loh. Kenapa tasawuf itu katanya kalau tasawuf yang benar tasawufnya Imam Ghazali, kalau mazhab dalam akidah mazhabnya Asy'ari, kalau dalam fikih mazhab ada Syafi'i, ada Hanafi, Hambali, Maliki. Ngapain itu mazhab-mazhab itu? Kenapa harus bermazhab-mazhab kayak begitu? Ya mungkin sebagian di antara kita nggak perlu penjelasan begini, tapi banyak orang di luar sana masih perlu penjelasan itu. Ngapain itu mazhab? Kalau dalam fikih, tadi kita bicara Islam, muncul ilmu fikih, lahir mazhab-mazhab. Dan bicara iman,
muncul ilmu namanya ilmu akidah, lahir mazhab-mazhab. Ada mazhab Asy'ari, mazhab Maturidi, ada Mu'tazilah, ada Salafiyah, ada Syiah dan lain-lain. Kemudian kalau kita bicara tasawuf ada tarekat-tarekat, Pak. Ada tarekat Syazuliyah, tarekat Rifaiyah, Dasuqiyah, tarekat Tijaniyah, Qadiriyah. Aywa fi turuq katsira. Mazhab-mazhab baik dalam fikih, mazhab dalam akidah, tarekat-tarekat dan tasawuf itu adalah ijtihad para ulama-ulama kita, ijtihad para ulama muslim dulu untuk memudahkan agama ini kepada generasi kita sekarang ini. Jadi kita ini kalau ngikutin mazhab Syafi'i, kita ngikutin Al-Quran dan Sunnah Nabi melalui orang yang pemahamannya lebih mendalam dan lebih terpercaya ketimbang kita. Kalau saya bermazhab atau tarekat Syazuli misalnya. Ngomong-ngomong Imam Syazuli itu gak punya karangan, gak punya mu'allaf, gak punya kitab. Beliau pernah ditanya, beliau itu seorang tokoh besar, Imam Syazuli, Imam Abul Hasan Asy-Syazuli atau Asy-Syazili. Makamnya di Mesir ada, Pak, di Humaitharah. Itu perjalanan dari Kairo sekitar 16 jam begitu ya. Saya pernah ziarah ke sana itu. Tidak ada kehidupan dulunya. Beliau itu minta kepada Allah supaya diwafatkan di tempat yang tidak pernah terjadi maksiat. Imam Abul Hasan Asy-Syazili itu minta kepada Allah diwafatkan di tempat yang tidak pernah terjadi maksiat, dan Allah kabulkan permintaannya. Dalam perjalanan menuju haji bersama para pengikutnya, beliau berjalan daerah Humaitharah, itu tempat gak ada kehidupan dulunya. Jadi kita kalau ke sana kita melewati gunung-gunung bebatuan khas Arab itu, gak ada kehidupan sama sekali. Baru ketika muncul di pojok itu sampai ke makam beliau baru ada kehidupan di sana. Lihatlah seorang wali dalam keadaan hidup mereka dibutuhkan manusia, dalam keadaan mati mereka lebih dibutuhkan lagi. Gara-gara dulunya tanah mati, gara-gara ada makam beliau jadi ada kehidupan terpencil. Namanya Humaitharah. Imam Abul Hasan tidak meninggalkan karangan, tapi beliau punya murid banyak. Di antara muridnya yang pasti dikenal sama orang Indonesia, generasi setelah beliau tentunya bukan murid langsung ya, Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Itu termasuk karena beliau adalah murid Abdul Abbas, muridnya Imam Abul Hasan Asy-Syazili. Jadi sanad tarekatnya yang punya kitab Hikam. Imam Abul Hasan gak punya karangan, tapi beliau mengatakan kutubi ashabi. Kitab-kitabku adalah para sahabatku. Dilanjutkan itu ajaran tasawuf beliau itu sama murid-muridnya mengajarkan ke murid-muridnya ini ngarang kitab-kitab, ngarang kitab Hikam, ngarang kitab fulan, kitab ini diajarkan lagi ke murid-muridnya. Nanti muncul lagi karangan-karangan, ada koreksi, ada penambahan, lahirlah tarekat namanya Syazuliyah. Mazhab Syafi'i juga gitu. Sekarang ini, Pak, kalau kita tanya sama ahli-ahli fikih, kalau saya pengen tahu mazhab Syafi'i, langsung baca kitabnya Imam Syafi'i? Enggak. Saya enggak menemukan ahli fikih yang kalau ada orang awam, saya pengen belajar Ustadz mazhab Syafi'i, disuruh membaca kitab misalnya. Enggak ada itu. Pasti awal-awalnya disuruh baca apa? Matan Takrib, Fathul Qorib, Al-Iqna, itu kan? Kemudian Hasyiah Baijuri, nanti muncul kemudian Minhajut Thalibin dan lain-lain. Kenapa harus dari situ? Ya karena itu versi yang sudah disederhanakan. Jadi agama yang kita terima sekarang dengan mazhab-mazhabnya itu Islam, versi Islam yang sudah disederhanakan. Supaya kita paham agama ini dengan baik. Karena kalau langsung merujuk Al-Quran dan Sunnah, kita nggak bisa. Nanti kalau udah selesai kitab-kitab itu tuh, baru langsung ke Nanti belakangan itu. Dia bukan levelnya kita baca kitab Imam Syafi'i itu. Bukan levelnya kita. Itu ulama Imam Syafi'i mengarang kitab, mengajarkan ke murid-muridnya. Beliau punya murid Al-Buaiti, Al-Muzani. Nanti itu diajar sama Imam Nawawi, Imam Ramli, Imam Rafi, Imam Fulan. Diwariskan ke murid-muridnya, lahir mazhab. Beliau sendiri nggak bilang sama orang-orang, ayo semua berkumpul, aku ingin mendirikan mazhab namanya Syafi'i. Gak. Mazhab Imam Asy'ari termasuk. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari gak bilang ke orang-orang, aku ingin mendirikan mazhab namanya Asy'ari. Enggak.
Imam Abul Hasan Asyazuli atau Imam Abu Hamid Al-Ghazali tidak mempromosikan ke orang ini tasawuf versi Al-Ghazali. Tidak. Itu dimunculkan, mazhab itu muncul setelah semuanya komplit. Kaidah-kaidah keilmuannya, pemahaman ulama terwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Terjadi perbedaan pendapat kadang-kadang antara ulama mazhab, antara Imam Syafi'i dengan Imam Nawawi, antara Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dengan Imam Ar-Razi. Terjadi itu dalam mazhab. Terjadi itu dalam mazhab. Kenapa harus begitu? Karena zaman terus berubah. Tuntutan umat senantiasa berkembang. Apa yang dibutuhkan sama orang dulu boleh jadi nggak butuh bagi orang zaman sekarang. Saya dulu waktu di Al-Azhar belajar kitab akidah 8 jilid Pak, kayak gini nih. Syarah Mawaqif. Kemudian syarah Maqasid. Itu syarah Mawaqif 8 jilid segini nih, juga betapa kayanya itu ilmu khazanah keilmuan 8 jilid. Itu jilid 1 sampai jilid 6 itu bukan membahas akidah, membahas filsafat. Baru jilid 7 di jilid ke-8 baru bicara ketuhanan, bicara kenabian. Jilid 7 di jilid ke-8. Zaman sekarang orang udah nggak perlu tuh pembahasan filsafat begitu. Sebagiannya ya, sebagian masih perlu, sebagiannya lagi enggak. Tapi bukan berarti kita kesampingan, tetap dipelajari. Tapi kita harus tahu perkembangan zaman. Dulu di zaman beliau nulis kitab itu, orang butuh itu. Di zaman Imam Abul Hasan Al-Asy'ari nggak ada pembahasan yang rumit semacam itu. Atau di zaman sebelum Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, di zaman salafus saleh, apalagi di zaman sahabat, gak perlu ada pembahasan yang panjang lebar semacam itu. Karena sahabat-sahabat dulu ketika Nabi mengajarkan, mereka langsung menerima, selesai. Nah, muncul perkembangan zaman, ada orang-orang non-muslim meragukan agama Islam, harus ada bantahan atas bantahan, kaidah-kaidah keilmuan dikembangkan, lahir kitab-kitab, lahir mazhab namanya Asy'ari, lahir mazhab namanya Syafi'i. Lahir mazhab, lahir tarekat namanya tarekat Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Syazuliyah dan lain. Itu ijtihad para ulama. Harus nggak? Harus diambil nggak? Harus nggak? Harus bermazhab nggak? Itu pertanyaan. Berkaitan bicara sekarang Islam, iman, ihsan, harus nggak kita bermazhab? Ya harus. Mana dalilnya? Aina dalil gitu pertanyaan sebagian orang itu. Mana dalilnya katanya kalau kita harus bermazhab? Ayo. Supaya sedikit ngaji ya saya bacakan kitab dari ulama yang tadi saya sebut namanya. Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah. Jadi kadang-kadang kita menjumpai nih sebagian orang yang kalau tidak menemukan suatu ungkapan harus bermazhab. Dilihat di Quran, enggak ada nih harus bermazhab gitu. Dengan begitu polosnya menemu ungkapan Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat, dilihat di Qur'annya, enggak ada nih di Qur'an. Jadi istilah enggak ada di Al-Qur'an itu redaksinya enggak ada di Qur'an gitu. Jadi enggak sepolos itu ya. Jadi perintah bermazhab, redaksi alaikum an tatamadhabu bima habis yang enggak ada di Qur'an. Tapi pesan intinya ada di Al-Qur'anul Karim. Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, beliau mengarang kitab bahkan judulnya itu Al-Madhabiyah Akhtar Bid'ah Tuhaddid Asy-Syari'ah Al-Islamiyah. Anti mazhab. Jadi beliau itu sikap sebagian golongan yang anti mazhab itu adalah bid'ah. Bid'ah yang dapat menghancurkan syariat Islam, mengancam syariat Islam. Di antara dalil atau landasan kita harus bermazhab dari Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahlu dzikr, ahlul ilm, kepada ulama kalau kalian enggak tahu. Tahu setelah itu beliau mengomentari apa? Dengarkan ini Pak, perkataan. Jadi kalau ditanya mana bermazhab itu dari Al-Qur'an itu. Al-Qur'an memerintahkan kepada kita kalau kita enggak tahu, tanya sama ahlinya. Dan saya kira itu sangat logis sekali. Di mana-mana kita kalau bicara disiplin keilmuan, kedokteran, ilmu agama, kalau pengen tahu ini benar atau salah, tanya ahlinya. Nah, bermazhab itu, bermazhab Asy'ari, bermazhab Syafi'i, bermazhab tasawuf Al-Ghazali, Asy-Syazili dan lain-lain, itu bagian dari bertanya kepada ahlinya. Karena kita itu nggak ahli. Kadang-kadang bukan cuma nggak ahli, ada orang punya keahlian tapi nggak punya kesempatan, sibuk. Gak cukup belajar agama itu setahun 2 tahun masalahnya.
Nah karena kita sibuk, gak punya kesempatan, apalagi gak punya keahlian, ikuti sama yang ahli. Dalil dari Al-Quran, kata beliau, ajma'al ulama, para ulama sepakat semuanya, ala annal ayat, bahwa ayat yang tadi kita sebut, amrun liman la ya'lamul hukam wala dalilahu bittiba'i man ya'lam dalik. Semua ulama sepakat bahwa ayat itu adalah perintah agar kita bagi orang yang tidak tahu dalil agama, seperti orang awam kayak kita ini, perintah supaya mengikuti yang tahu. Siapa yang tahu? Ya ulama itu. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, dan imam-imamnya. Sebenarnya mazhab itu banyak Pak, nggak cuma 4 doang. Mazhab fikih itu banyak. Kalau enggak bisa dikatakan ratusan mazhab-mazhab itu. Kenapa harus 4 itu? Karena yang 4 ini mereka punya murid-muridnya punya perhatian untuk menyebarluaskan ajaran gurunya. Lahir kitab-kitab. Imam Abul Hasan misalnya nggak mengarang kitab, tapi murid-muridnya ngarang kitab. Jadi ajaran beliau itu terwariskan oleh murid-muridnya. Mazhab yang Imam Auza'i misalnya, itu juga ada mazhab. Imam Laits ibn Sa'ad. Sebenarnya imam itu punya mazhab-mazhab, cuman itu nggak bertahan karena banyak faktor. Di antaranya yaitu tadi murid-muridnya terputus, kemudian sanad keilmuannya dalam arti tidak dilanjutkan. Sementara mazhab-mazhab yang 4, kalau dalam akidah mazhab Asy'ari, lahir ulama-ulama besar itu, Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Fakhruddin Ar-Razi, Syahrastani, Al-Amidi. Ngarang kita berjilid-jilid sampai ke kita sekarang. Di Indonesia orang nggak bisa bahasa Arab, udah banyak terjemahannya. Kalau dilurut ke atas itu sampai kita itu ke Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari melanjutkan ajaran salafus soleh. Salafus soleh nerimanya dari mana akidah itu? Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi nerimanya dari siapa? Dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril nerimanya dari siapa? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu agama kita. Jelas asal usulnya agama Islam itu. Jadi bermazhab dengan mazhab, kalau dalam akidah itu nggak bisa kita itu membenarkan semua mazhab. Kalau dalam fikih, selama mazhab itu mu'tabar Pak, selama ada landasannya, selama mazhab itu mu'tabar dalam arti dianggap oleh para ulama. Kalau ditanya mana yang benar, Maliki, Hanafi, Syafi'i atau Hambali, semuanya benar. Semuanya benar. Menyangkut masalah fikih, ulama itu seringkali berbeda pendapat dan semuanya benar. Karena fikih berkaitan dengan masalah furu, masalah cabang. Bukan masalah yang begitu serius gitu loh. Bukan begitu serius artinya kalau orang itu salah nggak sampai kufur. Nah, kalau dalam mazhab akidah pilihannya 2, imam benar atau sesat. Yang sesat ini nggak selamanya kafir ya. Yang sesat ini nggak selamanya kafir. Tapi al-haqqu wahid. Yang benar itu satu dalam akidah. Setelah diteliti Pak oleh para ulama dari generasi ke generasi, ajaran akidah Islam yang terbebas dari bid'ah-bid'ah yang menyimpang, ya, bid'ah yang menyimpang, syubhat-syubhat yang sesat, itu ada 2 mazhab, namanya mazhab Asy'ari, mazhab Maturidi, dan orang-orang yang mengikuti keduanya. Sebenarnya nggak harus pakai nama Asy'ari. Kalau Anda paham, kalau Anda bisa gitu ya, berijtihad sendiri nggak harus. Tapi berhubung kita nggak tahu, oh ini hasil masakan, 2 tanda petik, masakan ulama yang sampai ke kita itu, kita ikuti itu. Dengan belajar tentunya, tetap harus dengan dipelajari, bukan ikuti selesai taklid, enggak. Kalau dalam akidah itu harus dipelajari. Jadi kalau ditanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian dirumuskan Asy'ariyah Maturidiyah, itu karena sudah diteliti oleh para ulama, kitab-kitabnya, ajarannya, oh ternyata sampai pada kesimpulan ini nih mazhab yang benar nih, yang sesuai dengan ajaran Nabi dan salafus saleh, Asy'ariyah Maturidiyah. Oh kenapa harus pakai Asy'ariyah Maturidiyah? Penisbatan itu dinisbatkan ke orang yang punya jasa besar dalam mempertahankan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Bukan berarti keduanya bikin agama baru, bukan mazhab tandingan, bukan agama tandingan. Keduanya itu punya jasa besar, membantah pikiran yang menyimpang, merumuskan kaidah-kaidah, memperkaya dalil, mengembangkan keilmuan dalam bidang keilmuan ini, begitu ya, aspek keilmuan dalam ilmu akidah ini dinisbatkan ke mereka. Imam Syafi'i juga begitu. Imam Abul Hasan Syadzili juga begitu, Imam Al-Ghazali juga begitu.
Kenapa suka ada muncul istilah tasawuf Ghazali? Bukan berarti Imam Ghazali itu bikin tasawuf tandingan. Tasawuf itu intinya sama, semuanya berujung pada makom ihsan. Imam Ghazali punya jasa untuk merumuskan tasawuf itu dengan sedemikian matang. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada kitab Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, kitab fulan, disebutlah tasawufnya Ghazali. Semua ini nih, mazhab Syafi'i, mazhab Asy'ari, tasawuf Ghazali, atau tasawuf Abdul Hasan Syadzili, semuanya merujuk pada sumber yang sama, Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. انظر الساعة الساعة 6:30 صح؟ نفتح باب السؤال. أيوة سنفتح باب الأسئلة لو وجد سؤال. Saya kira itu cukup ya sebagai pembekalan minimal untuk diri kita dan orang-orang sekitar kita. Karena sekarang zaman fitnah, Pak. Nabi dulu udah mengabarkan, saya ati ala nasi zaman. Dulu Nabi sama sahabatnya bilang begini, innakum fi zaman kathirun fuqa'uhu qalilun khutoba'uhu. Kalian ini wahai sahabat-sahabatku, ada pada zaman di mana ahli agamanya banyak, para pengkhotbahnya sedikit. Wa sayati 'alan nasi zaman qalilun fuqaha'uhu kathirun khutoba'uhu. Nanti akan ada masa, kata Nabi, masa kita sekarang nih kayaknya. Bukan kayaknya, Pak, udah nyata. Masa kita sekarang ini ahli agamanya dikit, yang khotbahnya banyak, yang bikin channel YouTube-nya seabrek-abrek, ngomong agama cas-cesos ke sana kemari. Dilihat dari mana ini ustadz sebut, bukan ustadz dari mana. Bahasa Arab saja tidak bisa, tapi diikuti masya Allah oleh jutaan orang. Lihat, Nabi udah tahu nasihat Nabi, Pak, di zaman kita ini. Kalau di zaman sahabat dulu ulamanya banyak, yang ngomongnya dikit. Kata Nabi, kalau zaman dulu al-amal fi khairun minal ilm. Amal soleh di zaman Nabi lebih baik ketimbang ilmu. Gak usah nyari ilmu, orang ahli ilmunya udah banyak soalnya. Gak usah sibuk-sibuk belajar gitu maksudnya. Makanya ilmu keislaman itu rata-rata munculnya belakangan, Pak. Dirumuskannya belakangan. Karena zaman Nabi dulu itu orang berilmunya udah, mereka itu beragama langsung mempraktekkan agama gitu loh. Gak sibuk berdebat. Sahabat dulu. Di zaman kita sekarang, di saat orang agamanya, ahli agamanya sedikit, para pengkhotbahnya banyak, seabrek-abrek, kata Nabi apa? Al-ilm fihi khairun minal amal. Ilmu lebih baik ketimbang amal saleh. Jadi bapak duduk di tempat begini, ketimbang berzikir tasbih subhanallah 1000 kali, qul huwallahu ahad 100 kali, ketimbang begitu lebih baik beginian. Karena itu bekal kita dalam beragama, untuk membentengi diri kita dari aliran-aliran yang aneh, yang menyimpang di luar sana, baik untuk diri kita maupun orang-orang sekitar kita. Tayyib, naktafi bihadzal qadar wa naftah babal as'ilah. Nah, saya cukupkan sampai di sini. Silakan jika ada yang mau bertanya. Fi talat as'ilah wala su'alin? Salasa. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fi mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, bagaimana tanggapan Ustaz di media sosial kita sekarang lagi heboh Ustaz? Ada konten kreator yang selalu mencari kesalahan ulama gitu. Kita bilangnya nama itu Eric Pras, yang selalu bikin gaduh, yang selalu bikin masalah. Dan pengikutnya banyak sekali Ustaz. Tanggapan Ustaz bagaimana Ustaz untuk mengkater beliau Ustaz? Selalu bikin gaduh Ustaz. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda pernah melihat dan membaca sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam waktu beliau menerima wahyu pertama, datang kepada Waraqah bin Naufal. Tahu sejarah itu ya? Beliau datang kepada Sayyidah Khadijah kemudian membawa beliau kepada Waraqah bin Naufal. Kemudian tahu perkataan Waraqah bin Naufal apa? Nabi Muhammad itu menyampaikan cerita
kepada Waraqah bin Naufal terkait wahyu yang beliau dapat, Iqra bismi rabbik dan seterusnya. Kata Waraqah, hadan namuth alladzi unzila ala Musa, ini malaikat yang dulu pernah datang ke Nabi Musa. Laitani akunu jaza'an id yukhrijuka qaumuk, seandainya aku bisa menjadi pemuda yang gagah ketika kelak kaummu mengusirmu. Nabi kemudian bertanya, awa mukhrijiyahum, apakah mereka itu akan mengusir aku? Nabi itu terheran-heran karena sepanjang hidup bertahun-tahun sama orang Arab, Nabi itu dikenal sebagai as-sadiq al-amin, orang jujur, orang terpercaya. Terus dikabarin nanti kamu akan diusir sama kaum kamu. Nabi terheran-heran, awa mukhrijiyahum, mereka akan mengusir aku? Tahu jawaban Waraqah bin Nawfal? Tidak ada seorang pun yang datang dengan ajaranmu ini illa udiya, kecuali dia pasti akan dimusuhi. Lihat, sejak awal tuh nabinya orang Islam ini udah dikabari bahwa tidak ada nabi. Ini sekelas nabi, Pak, sekelas nabi, kekasih Allah Subhanahu wa taala, lisan pertama dari wahyu agama ini, gitu ya. Sekelas nabi saja dikabarkan tidak ada seorang pun yang datang dengan ajaran bibit lima ji'ta bihi, dengan ajaran yang kau bawa ini, illa udiya, kecuali kelak akan dimusuhi. Bapak kalau lihat biografi para ulama muslim, termasuk ulama-ulama yang tadi saya sebut, Imam Syafi'i, Imam Abul Hasan al-Ash'ari, Imam Syazuli, Imam Fulan, itu pasti ada musuh-musuhnya, Pak. Ustadz sekarang, Ustadz Abdul Somad itu, lihat, musuhnya banyak. Iya enggak? Ustadz siapa? Pokoknya begitu, udah jadi sunnah kehidupan. Orang-orang yang mendakwakan agama ini akan dimusuhi. Sudah menjadi sunnah kehidupan, Ustadz. Itu sunnah kehidupan. Dari sononya udah begitu. Dari sejak Nabi Muhammad sallallahu wa huwa akmalul khalq wa afdalul khalq. Makhluk paling sempurna, makhluk paling baik, Sayyidul awwalin wal akhirin, Habibur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala, dimusuhi. Lah kita apa gitu loh? Nabi bukan, wali bukan. Anda berharap tidak punya musuh? Mustahil. Selama Anda datang kemudian mengajarkan agama ini, sudah menjadi sunnah kehidupan, memang pasti akan dimusuhi. Kalau saya udah nggak heran, makanya saya nggak pernah ngebalas yang begituan, biarin aja. Iya, sunnah Rasul kan? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, khalas. Dan ulama-ulama kita tuh ngajarin, kalau ada yang berbuat buruk sama kita, maafin aja. Dan itu susah, Pak, bagi nafsu. Tapi kita belajar gitu ya. Ternyata setelah saya pelajari, Pak, subhanallah, memaafkan itu lebih nikmat ketimbang menyimpan rasa dendam sama orang. Dimaafin aja, biarin aja. Mungkin penghasilannya dari situ, mau gimana lagi kan? Ya dibiarin aja. Dia kalau nggak begitu mungkin nggak punya, ya sudah dibiarkan aja. Fa'fu anhum wasfah, begitu indahnya ajaran Islam. Nabi Muhammad itu dimusuhi bertahun-tahun, hampir 23 tahun di karir kenabiannya. Ketika di puncak kemenangannya, ketika peristiwa Fathu Makkah, itu keteladanan buat kita. Ngomong sama orang-orang, ma tarawna anni fa'ilun bikum, bagaimana pendapat kalian tentang apa yang aku perbuat, apa tentang diriku. Nabi nanya sama orang-orang di hadapan orang-orang, dan beliau itu datang dengan ratusan ribu kan, dengan ratusan ribu sahabatnya. Kemudian di hadapannya ada orang-orang dulu pernah memusuhi selama bertahun. Ma tarawna anni fa'ilun bikum, ana anni fa'ilun bikum, akhul karim ibnu akhil karim, engkau adalah saudara yang mulia, anak dari saudara yang mulia. Nabi kemudian berkata kepada mereka, idhabu fa antumut tulaqa, pergilah, la tathriba alaikumul yaum, tidak ada celaan bagi kalian. Subhanallah, akhlakun nubuwah, itu akhlak kenabian. Ya sudah, kalau bagi saya itu sudah jadi sunnah kehidupan. Memang orang-orang saya akan selalu ada. Ya itu tadi seperti yang dikabarkan oleh Nabi. Mau gimana lagi? Mau gimana lagi? Kalau prinsip kita itu begini, selama kita tidak menjadi pelaku kezoliman, kita nggak mendapatkan kerugian. Jadi kalau saya diam, saya tidak mau kerugian apa-apa. Mungkin saya pernah itu, Pak, gara-gara begituan itu, gara-gara potongan-potongan video itu, ceramah-ceramah saya itu kan suka dikorek-korek tuh sama orang-orang belahan sana tuh, korek, diambil yang potongan-potongan itunya, nyebar. Itu sampai-sampai saya itu, nama saya jelek, iya. Nama saya itu jelek.
Sampai-sampai ada masjid bukan nge-blacklist ya, bikin pernyataan resmi membatalkan ceramah saya, pengurus-pengurusnya itu. Saya dituding Syiah. Saya ini yang 9 tahun pakai beginian ini, belajar di Al-Azhar Asy-Syarif yang mazhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhab Asy'ari, dituduh Syiah. Bayangin coba. Sampai ditulis itu di masjid itu, pengurusnya itu resmi bahwa Ustadz Nuruddin ini disinyalir terafiliasi dengan kelompok Syiah. Ya Allah ya Karim. Gara-gara potongan video itu. Kita belajar bertahun-tahun gitu kan, dibantah dengan potongan-potongan video itu. Ya mau gimana lagi, terserah. Sabar. Tidak membalas. Karena saya tahu hadis Nabi, ada Nabi itu pernah bersumpah tentang 3 hal. Salasun uqsimu alaihinna wa wahadisukum hadisan fahfadhu. Ada 3 hal Nabi sampai bersumpah, artinya untuk menguatkan bahwa 3 hal ini betul-betul hak. 1, ma naqasa malu 'abdin min sadaqah. Tidaklah berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Sedekah itu gak ngurangi harta, Pak. Kalau ngasih sama orang gak usah ada kekhawatiran nanti jadi miskin. Gak ada ceritanya itu. Saya gak menjumpai orang dermawan, hatta orang kafir sekalipun. Orang dermawan hidupnya itu susah. Rata-rata orang-orang yang rajin berbagi, hidupnya itu semakin berlimpah. Janji Nabi itu. Harta itu tidak berkurang dengan sedekah. Tahu yang kedua apa? Wala dzulima 'abdun madlimatan fasabara 'alaiha illa zadahullahu 'izzan. Tidaklah seorang hamba dizolimi, ya difitnah, dizolimi, dibilang begini, kemudian fasabara 'alaiha, kemudian dia bersabar, illa zadahullahu 'izzan. Kecuali Allah menambah kemuliaan bagi dirinya. Jadi diam atas kezaliman orang lain itu bukan kekalahan, tapi itu justru menambah kemuliaan bagi diri kita. Allah ngasih kemuliaan janji Nabi itu. Kalau kita dizolimi, dirugikan sama orang lain, Pak, nama baik kita dan lain, boleh kita membalas. Tapi selama masih bisa kita diam, lebih baik diam aja. Bersabar. Kalau kita bersabar, janji Nabi apa? Allah akan menambah kemuliaan. Yang terakhir, wala fataha 'abdun baba mas'alatin illa fatahallahu 'alaihi baba faqrin. Tidaklah seorang hamba membuka pintu permintaan kecuali Allah membuka pintu kefakiran. Artinya orang semakin rajin minta-minta, semakin rajin mengemis, semakin fakir dia. Jadi ada pengemis itu jadi orang kaya, ya, tapi hatinya fakir dia itu pada hakikatnya. Jadi candu akhirnya mengemis itu. Butuh terus-menerus. Ada ketergantungan emosional dengan meminta-minta. Lama-kelamaan hidupnya nggak tenang. Bawaannya pengen minta terus, jadi fakir orang. Itu fakta sampai sekarang. Orang-orang yang rajin mengemis itu biasanya begitu, punya rasa candu itu. Sabar aja. Subhanallah, Pak, awal-awalnya sekarang saya masjid ini dibatalin. Ya udah, saya tahu hadis Nabi yang itu. Nabi nggak mungkin berbohong. Subhanallah, Pak. Dari situ kemudian saya datang ke masjid, ada satu masjid itu di daerah Bintaro. Saya kalau ceramah mungkin sekitar seginian lah di masjid itu. Gara-gara video saya itu banyak dipotong-potong, difitnah. Mungkin orang penasaran kali ya. Itu penuh, Pak, dari sini sampai ujung, sampai luar masjid. Kemudian makin ke sini kata saya, ini mah 1, 2, 3 tertutup pintu gitu kan. Tapi pintu-pintu yang lain semakin terbuka lebar. Ya, mungkin saya ke Riau, kalau misalnya nggak ada gitu, saya juga nggak ke Riau mungkin kan. Datang kemudian undangan dari sana, sampai saya kan nulis buku itu sekitar 13 di online itu ya. Setelah adanya fitnah-fitnah itu, video saya semakin tersebar ke sana kemari, meskipun dengan framing yang macam-macam, saya biarin aja begitu ya. Itu saya dapat laporan dari penerbit, royalti saya itu hampir 3 kali lipat dari yang biasa saya terima. Buku-buku itu. Lihat jadi Nabi itu. Pokoknya Nabi kalau ngomong itu udah pasti benar itu. Saya aja kaget, Pak. Oh, Ustaz, kita pengen mengabarkan royaltinya segini. Hah? Seumur umur saya nggak pernah pegang duit sebanyak itu, kata saya. Loh, kok bisa? Alhamdulillahirabbil alamin. Balasan kesabaran. Ini bergaul dari rumah tangga juga berlaku, Pak, sebetulnya. Kalau ibu punya suami yang kira-kira perlakuannya kurang enak, atau kita punya bini yang ngomongnya begitu, sabar aja. Mau gimana lagi? Saya membaca itu Imam Sya'rani itu. Subhanallah, ini kalau kita bicara rumah tangga, Pak. Wali-wali besar itu katanya, Pak, itu kalau ngelihat perempuan akhlaknya buruk, itu dinikahin, Pak. Sengaja dinikahin sama dia. Tujuannya apa katanya? Melatih kesabaran diri. Karena semakin banyak dia bersabar, semakin dekat dia dengan Tuhan. Subhanallah.
Sampai ke situ coba pikirnya. Boro-boro orang kayak kita kalau ngeliat perempuan kayak gitu, najis bodo amat. Kan gitu. Wali mah enggak begitu, Pak. Dia melihat celah yang tidak dilihat oleh orang lain. Kalau saya punya istri semacam itu, saya akan terus-menerus dilatih untuk bersabar. Akhlak saya semakin membaik, saya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Serius, itu ada Imam Sya'rani itu dalam kitab Al-Minan Al-Kubra. Bahkan beliau dalam kitab Al-Minan Al-Kubra, beliau punya kitab Al-Minan Al-Kubra, tebalnya segini ini, sekitar 600-an halaman. Kata beliau apa? Di antara nikmat Allah, beliau mimma an'amallahu alayya. Beliau menyebutnya nikmat Allah. Nikmat Allah yang diberikan kepadaku, di antara nikmat Allah yang diberikan kepadaku, kata Imam Sya'rani, bercerita tentang dirinya. Apa nikmatnya itu? Beliau diuji dengan kekurang ajaran pengikutnya dan istrinya. Imam Sya'rani, beliau menyebut kekurang ajaran istri itu sebagai nikmat. Sebagai nikmat. Orang kalau punya keyakinan begini nggak akan ada perceraian deh kayaknya, ya nggak? Paling nggak berkuranglah angka perceraian itu. Karena mindset orang itu kadang-kadang begitu. Kita kayaknya udah nggak cocok lagi deh. Kamu udah nggak bisa jadi imam deh. Kamu udah nggak bisa jadi istri yang baik deh. Lupa bahwa kita ini hidup sebentar di dunia ini. Udah jalani aja, nggak usah ganti-ganti. Terima aja gitu loh. Terima aja. Saya nggak menafikan fakta, Pak. Dalam kehidupan pribadi saya, kadang-kadang saya cocok sama istri saya. Tapi pada akhirnya kita sama-sama orang beragama nih. Malu kita sama agama kita, sama identitas kemusliman kita. Kalau dikit-dikit kita cerai, ngapain? Terima aja. Ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati istri saya memaafkan. Pada akhirnya ada perkataan istri saya yang kurang berkenan bagi saya memaafkan. Ngapain harus dendam-dendam? Enak kan hidup kayak begitu sebetulnya? Lihat. Bahkan ada satu kitab khusus Pak itu. Kisah para waliullah yang diuji dengan kekurang ajaran istrinya. Sampai jadi kitab khusus. As-Sabr 'ala Zaujat. Pernah lihat enggak kitab itu? As-Sabr 'ala Zaujat. Ternyata Pak, dari sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam diuji dengan istrinya, betul? Yang durhaka. Nabi Lut alaihissalam diuji dengan istrinya yang durhaka. Itu sekelas Nabi. Apalagi kita. Saya kira agama ini kalau dipahami dengan cara yang tepat, itu bisa memberikan pengaruh yang luar biasa bagi kedamaian hidup kita dan keteraturan hidup kita. Luar biasa. Termasuk tuh bermain medsos. Saya kalau ketemu sama orang begituan, udah biarin. Ada komentar, saya enggak di blog-blog tuh sama saya tuh komentar-komentar yang menyudutkan, yang kemudian begini, biarin aja. Itu jadi pahala bagi saya. Begitu selesai. Khalas, entah hal kenal. Soal al-akhir mana? Taib soal al-akhir. Nah, hatta nasolid duha. Satu lagi soal terakhir. Satu lagi. لأن بعضهم سيدخل إلى المعمل. نعم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya bertanya, di era digital ini semua sudah dimudahkan. Mengenai pembahasan Ustaz Dr. tadi tentang hadis Jibril al-Fatih. Banyak orang di luar sana yang ingin hadir berbagai hari, namun mereka sibuk. Kemudian mereka mungkin menonton dari live. Apakah itu juga dianggap sebagai telat? Demikian pertanyaan kami. Ila haddimma sampai batas tertentu ya. Tapi untuk menyebut talaki dalam arti yang sesungguhnya sih enggak. Karena harus bertemu lah. Karena begini, ketika belajar agama ini suka ada aja tuh poin-poin yang kita pahami. Masalahnya ini begini nggak bisa kan? Kita bertanya kan? Kita hanya menyerap, tapi itu lebih baik gitu loh ketimbang baca buku doang.